I'm so blessed. Saya merasa sangat diberkati untuk bisa ada di zaman ini, untuk bisa hidup di hari-hari ini. Karena saat-saat ini adalah saat-saat di mana kita dapat melihat iman seseorang. Apa maksudnya kita dapat melihat iman seseorang? Kita dapat lihat apakah dia berusaha, berkorban untuk mencari Tuhan tanpa dipaksa, tanpa disuruh, atau dia hanya ikut-ikutan aja. Biasanya kita udah terbiasa dengan rutinitas di mana setiap minggu kita ke gereja dan sebagainya. Dan sekarang harus kita inisiatif sendiri. Gak ada orang yang akan cekokin kita, gak ada orang yang akan nyeret kita. Setiap hari kita yang bertanggung jawab untuk baca firman. Setiap hari kita yang bertanggung jawab untuk mencari Tuhan. So this is the time, ini waktu-waktu yang saya lihat menjadi pemurnian bagi banyak orang. Dimana kita lagi diuji imannya. Apakah setiap hari kita cuma buka Twitter atau buka Alkitab? Kita cuma baca postingan Instagram atau baca firman? It's our independent choice. Dan hari ini yang menarik, ini sesuatu yang jarang saya bicarakan, tuh jarang saya khotbahkan. Tetapi satu yang muncul ketika saya berdoa adalah tentang firman yang akan saya sampaikan ini. Di mana saya akan bicara tentang menghadapi konflik dan menemukan panggilan. Justru di saat-saat kita menghadapi konflik, seringkali di situ kita ketemu panggilan kita. Kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, di situ kita ketemu panggilan kita. Seperti misalnya Yusuf, dia ketemu panggilannya dari mana? Dia menghadapi konflik demi konflik demi konflik. Akhirnya Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Daud, dia menghadapi konflik dengan Goliat, konflik dengan Saul, sampai Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Jadi seringkali konflik adalah intro dari kita mengenal panggilan kita. Jadi ini akan saya bahas hari ini, menghadapi konflik dan menemukan panggilan. Coba kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Ini bicara tentang Elia, dan ini situasinya atau konteksnya terjadi setelah Elia membunuh 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyerah. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi Izebel punya ratusan nabi-nabi sekitar dia. Andalan Izebel adalah nabi-nabi ini yang menjadi pendukungnya, yang mengatakan apa yang Izebel senang dengar, mengatakan apa yang ia mau dengar. Orang-orang yang no matter what, apapun yang terjadi akan mendukung dia, akan menyenangkan hati dia. Tetapi saya mau bilang sama saudara, jangan kita kelilingi diri kita dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang apapun kita mau buat, dia bilang iya. Jangan kelilingi diri kita dengan orang-orang yang cuma nyenengin hati kita, cuma ngenakin telinga kita. Karena kalau misalnya kita punya orang-orang demikian, karakter kita gak terbentuk, kita gak menjadi dewasa, dan kita gak bertumbuh. Cari orang-orang yang mau menegur kita,
yang siap mendoakan kita, yang siap mendewasakan iman kita. Jangan cuma cari orang-orang yang menyenangkan hati kita, menyenangkan telinga kita, yang kata-katanya manis, yang kata-katanya enak didengar. Tapi cari orang-orang yang walaupun mulutnya setajam silet, tapi hatinya betul-betul mengasihi kita dan mau melihat kita berubah dekat dengan Tuhan. Dari sini kita lihat bahwa orang-orang di sekitar kita Tuhan pakai membentuk karakter kita dan mendewasakan kita. Kita jadi gak manja, kita jadi gak cengeng. Kita jadi bisa ditegur, kita jadi gampang introspeksi diri. Yang lucu adalah demikian juga. Isabel pada saat itu bernazar, atau berjanji, atau bertekad, atau berencana, apapun lah kata-katanya. Dia bilang, besok jam segini Elia juga akan mati. Saya mau bilang satu hal, mungkin banyak orang yang mengancam kita. Mungkin banyak orang yang menjelek-jelekan kita. Mungkin banyak orang yang menjatuhkan kita. Mungkin banyak orang yang memfitnah kita, gak suka sama kita. Tetapi yang berkuasa dalam kehidupan kita bukan mulut orang, tapi perkataan Tuhan. Bukan mulut orang yang menentukan masa depan kita. Rancangan manusia tidak ada artinya dibandingkan kekuatan Allah. Jangan sampai kita terbawa. Kita lihat, wah kita banyak musuhnya, kita banyak orang yang nyerang, banyak orang yang gak suka. Selama kita lakukan yang benar menurut firman Tuhan, selama kita hidup dalam Tuhan, gak perlu takut apapun. Saya mau bilang sama saudara, Isabel punya pasukan, punya pendukung, punya rakyat. Elia punya siapa? Elia gak punya siapa-siapa. Elia cuma punya Tuhan. Elia cuma punya Tuhan. Dia gak bisa lari ke siapa-siapa. Tetapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan itu cukup. God is enough to sustain me. God is enough to protect me. God is enough to thrive me. God is enough to nourish me. Tuhan cukup untuk saya. God is enough to prosper me. Tuhan cukup buat kita. Di mana Isabel punya pasukan, punya masyarakat, punya kekuasaan, punya otoritas. Dan atas dasar apa yang dia punya, Isabel bilang, besok Elia harus mati. Tapi saya punya berita baik. Kebesokannya Elia tidak mati. Bahkan minggu depannya Elia tidak mati. Bulan depannya Elia pun tidak mati. Tahun depan Elia tidak mati. 10 tahun setelah itu Elia belum mati. 100 tahun setelah itu Elia belum mati. Sampai hari ini Elia tidak mati. Tapi Elia terangkat ke surga. Jadi apapun yang Isabel rancangkan untuk kehidupan Elia tidak berhasil. Apapun yang orang rancangkan tentang kehidupan kita, apapun yang musuh kita, apapun yang iblis sedang rancangkan untuk kehidupan kita, akan Tuhan gagalkan dan Tuhan patahkan. Selagi kita melakukan kehendak Tuhan. Selagi Tuhan yang kita kejar, Tuhan yang kita utamakan. Bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah. Bukan ambisi pribadi kita, tapi kehendak Tuhan. Apa yang kurang coba, apa yang Isabel gak punya coba. Cuma dia gak sanggup. Gak ada yang sanggup melawan Tuhan. Makanya selama Allah ada di pihak kita. Tapi ingat, Allah ada di pihak kita, berarti kita ada di pihak Allah. Artinya apa? Kita ada di pihak Allah. Kita melakukan yang Allah mau, kita tunduk. Bukannya kita liar semau kita bilang, Tuhan ada di pihak saya. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa kita atur. Tuhan bukan bodyguard kita. Tapi kita tunduk pada Allah dan kita ada di bawah perlindungan Allah. Lihat ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya.
Setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Elia mendengarkan ancaman dari Izebel, dia takut, ketakutan, terus kabur menyelamatkan nyawanya. Kalau kita baca ayat ini kayaknya gak nyambung. Kenapa gak nyambung? Karena di pasal sebelumnya dia bisa menantang ratusan orang. Dia bisa menantang mereka. Karena di pasal sebelumnya Elia mendatangkan api dari langit. Sebelumnya Elia telah melihat hujan turun dari langit. Beberapa ayat sebelum ayat pertama, Elia menurunkan hujan dari langit. Dia sudah melihat penyertaan Tuhan, sudah melihat kehebatan Tuhan, tetapi dia masih bisa takut. Dan sampai sekarang ini kan kita gak ngerti, kok bisa dia ngadepin kira-kira 800 nabi-nabi gak takut, tapi cuma gara-gara satu emak-emak dia bisa ketakutan. 800 orang dia gak takut, satu emak-emak dia bisa ketakutan. Padahal dia telah melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Apa yang terjadi dengan Elia? Saya mau bilang sama saudara, kelemahan orang berbeda-beda. Dan saat datangnya berbeda-beda. Mungkin ini menentang banyak pengajaran yang berkata kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, kita gak boleh stres. Tapi nyatanya ketakutan, stres, keraguan itu sesuatu yang biasa. Bukannya kita gak boleh takut, bukannya kita gak boleh stres, tetapi apa respons kita ketika kita takut, itu yang lebih penting. Apakah ketika kita takut, respons kita kecewa pada Tuhan, menyalahkan Tuhan? Atau respons kita justru mencari Tuhan, mendekat dengan Tuhan? Ketakutan hal yang biasa, panik sesuatu yang biasa, gentar, stres, itu hal yang biasa. Cuma apa respons kita menghadapi semua itu? Seharusnya ketika hal-hal seperti itu datang, cari orang-orang yang ada dalam Tuhan, yang bisa membangun iman kita. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Saya lihat ayat ini berulang-ulang, saya pikir, iya juga ya. Kalau ini bisa terjadi pada Elia, nabi yang begitu luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan ajaib, apalagi dengan kita. Kalau dia yang sudah melihat api turun dari langit aja bisa diserang dengan ketakutan, apalagi kita. Artinya bukan pembenaran bagi kita, kita boleh takut, enggak. Kita harus lebih mengejar Tuhan lebih dari apapun juga. Kita harus lebih mengandalkan firman-Nya lebih dari apapun juga. Kita harus lebih berpegang teguh pada Tuhan lebih dari apapun juga. Apalagi zaman sekarang udah gak ada alasan lagi, gak ada waktu. We have all the time we need to seek God. Lihat ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat kata demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Wow. Kemudian ia ingin mati. Nabi seperti Elia, yang sudah melihat begitu banyak mujizat, ada saatnya dia di titik penghabisan dalam kehidupannya. Dia berkata, Tuhan, aku mau mati. Bahkan ayat keempat berkata, ia berkata kepada Tuhan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.
Elia aja bisa kecewa ya sama Tuhan ya. Ada saat-saat memang hal-hal seperti ini dapat terjadi dalam kehidupan kita. Makanya makin kita merasa demikian, makin kita perlu Tuhan. Makanya kita makin perlu orang-orang sekitar kita untuk membangun iman kita, untuk mengingatkan. Coba bayangkan kalau ada orang-orang sekitar Elia pada saat itu yang bilang, "Hei, apakah kamu lupa kemarin apa yang terjadi? Apakah kamu lupa beberapa saat lalu apa yang terjadi? Apakah kamu lupa tentang setiap mujizat? Apakah engkau lupakan setiap berkat Tuhan, penyediaan Tuhan, provisi Allah?" Kita seringkali perlu diingatkan tentang the good God has done for us. Kita kadang-kadang cuma melihat apa yang Tuhan belum perbuat dalam kehidupan saya. Tuhan kurangnya apa? Tuhan belum buat apa? Tetapi kita nggak melihat apa yang Tuhan sudah perbuat bagi saya. Kita gampang minta, susah nginget. Kalau minta Tuhan buat sesuatu gampang. Tuhan minta ini, minta ini, minta ini. Kalau Tuhan udah buat, gampang sekali kita lupa. Tapi lihat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Kadang-kadang masalahnya bukannya masalah kita besar, tapi kitanya kecapean. Ini kayak Elia nih. Dia ngomel-ngomel sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tapi yang dia perlu istirahat. Kadang-kadang kita kerja terlalu keras sampai kita gak ada waktu istirahat. Dan kita bingung kok kita jadi gampang emosi. Kita jadi gampang meledak-ledak. Mungkin kita kurang istirahat. Selagi dia tidur, coba kita lihat apa yang terjadi. Ayat yang kelima. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah." Ayat yang keenam. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Wah, coba bayangin, di tengah-tengah kita kecewa sama Tuhan, di tengah-tengah kita sedang sakit hati sama Tuhan, Tuhan tetap menyediakan yang kita perlukan. Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tetap peduli. Di masa-masa kita meninggalkan Tuhan, Dia tetap setia. Dahsyat gak? Mungkin di saat-saat kita sedang gak males ke gereja, di saat-saat kita sedang gak baca Alkitab, tapi Tuhan tetap tolong kita kok. Tuhan masih baik kok sama kita. Dahsyat gak coba? Kalau kita pikir benar-benar, kita akan sadar banget bahwa kita tuh sama sekali gak layak. Mestinya di saat-saat kita meninggalkan Tuhan, Tuhan meninggalkan kita. It's fair, itu yang adil. Yang adil adalah ketika kita bersalah, Tuhan menghukum kita. Kita berdosa, kita kecewa pada Tuhan, Tuhan menggampar kita, Tuhan menghempaskan kita, membuang kita. Tetapi God's love is not fair. Kasih Tuhan gak adil. Kasih Tuhan melampaui keadilan manusia. Keadilan manusia bilang kalau orang jahat kita jahatin balik, adil itu. Tapi kasih Allah melampaui keadilan manusia. Elia udah kurang ajar sama Tuhan, tetap Tuhan kasih makan kok. Gak usah kita pikir Elia dan Tuhan, coba kita pikir bapak sama anak deh. Apalagi bapak-bapak zaman dulu, kalau anak bapak nyaut kayak gini, ya udah Pak, Papa yang salah, aku mati aja kalau gitu. Kalau enggak anaknya digampar coba. Kamu nih, kamu lupa ya? Papa udah buat apa untuk kamu? Kamu lupa ya?
Yang bayar sekolah kamu, kuliah kamu siapa? Kamu lupa yang kasih makan kamu siapa? Yang bela kamu siapa? Elia udah kurang ajar, tapi Tuhan gak meninggalkan dia. Tuhan tetap menyediakan buat dia, Tuhan tetap memberi dia makan. Think of the times, pikirin saat-saat dimana kita sedang menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Coba bayangin deh saat-saat itu. Saya yakin dalam kehidupan kita ada saat-saatnya kita lagi menyakiti hati Tuhan. Mungkin lewat sebuah hubungan yang gak sehat. Mungkin lewat sebuah kecanduan. Mungkin lewat sebuah sikap perilaku. Tapi kita harus jujur berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ayat yang ke-8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan memperlengkapi kita bagi tujuannya, bukan tujuan kita. Kenapa malaikatnya memberi Elia makan? Karena Tuhan memperlengkapi kita menurut kehendaknya, sesuai dengan tujuannya, bukan tujuan kita. The only thing that matters is His will, not my will. Yang penting, yang berarti bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. The only thing that matters is His will. Jangan kita menjadi egois dan berkata, Tuhan saya mau buat ini. Saya pengen lakukan ini. Tetapi apakah itu yang Tuhan mau saya lakukan? Bukan lagi intinya saya, tapi intinya Tuhan. Ayat 8 berkata demikian. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Elia naik ke gunung Allah untuk bertemu dengan Allah. Untuk berjumpa dengan Allah. 40 hari 40 malam dia berpuasa, gak makan. Demi mendekat dengan Tuhan. Mencari Tuhan, mendekat dengan Tuhan, memerlukan usaha. Memerlukan ketekunan, memerlukan komitmen, memerlukan kesetiaan dan pengorbanan. Mungkin kita gak harus naik gunung, tapi Alkitab gak akan membaca dirinya sendiri, harus kita buka dan kita baca. Kita harus siapin waktu pagi-pagi untuk baca Alkitab, untuk bangun pagi. Itu usaha kita. Itu kesetiaan, ketekunan kita, dan itu pengorbanan kita. Kita gak bisa dekat sama Tuhan kalau gak ada usahanya. Jangan salahin Tuhan kalau kita gak kenal Tuhan. Kalau kita gak kenal Tuhan, cari kaca di rumah saudara. Lihat kaca itu baik-baik, dia yang salah. Bukan Tuhan yang salah. Kok Tuhan gak bicara sama saya? Kok Tuhan gak ngertiin saya? Bukan Tuhan yang salah, kita yang gak dekat sama Tuhan. Maka kita gak sadar, kita gak mikir. Tetapi ketika kita mendekat dengan Tuhan, kita yang sadar akan rencana Tuhan. Oh, itu maksud Tuhan. Oh, bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan dimuliakan lewat hidup saya. Kita jadi sadar. Lihat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan bilang sama Elia, kamu ngapain di sini? Kira-kira nih, kalau Tuhan tanya sama kita hari ini, kamu lagi ngapain? Kamu lagi buat apa? Apa kerjamu di sini? Di rumah?
work from home, atau apapun itu, kamu ngapain aja? What are you doing with your time? What are you doing with your life? What are you doing with your relationships? What are you doing with your job? Kamu gunakan waktumu buat apa? Kamu udah hidup sesuai panggilanku belum? Kamu udah hidup sesuai dengan yang aku mau belum? Pekerjaanmu sesuai dengan yang ku kehendaki tidak? Hubungan-hubungan yang kau miliki dalam kehidupanmu sesuai dengan yang kuingini tidak? Cara engkau memperlakukan anakmu benar enggak? Cara engkau memperlakukan suamimu, istrimu benar enggak? Apa yang kau lakukan? Elia jawab dan bilang, nih, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alam semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saya mau bilang sama saudara, kita gak perlu curcol sama Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatunya. Tapi fokus Tuhan bukan perasaan kita. Sekali lagi saya mau bilang sama setiap saudara, fokus Tuhan bukan perasaan kita. Bukannya ketika kita lagi nyerah, kita lagi capek, kita lagi kecewa, kita bilang, kesian, sakit hati ya, luka ya di hati ya, sedih ya. Tuhan gak mau kita cengeng. Tuhan gak mau kita manja. Memang Yesus berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan. Tapi bukan berarti dimanjain sama Tuhan. Nih Tuhan, nih aku udah buat ini buat Tuhan. Cuma tinggal aku seorang. Tuhan gak bilang, Elia, wih kesian ya mereka mau cabut nyawa kamu. Padahal kamu satu-satunya yang melayani aku. Enggak. Kalau Elia bisa ada, Elia bisa melayani Tuhan, itu sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan kok. Bahkan kalau Elia mati buat Tuhan, itu sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan kok. Hidupnya dari Tuhan, hidupnya untuk Tuhan. Apa yang kita bisa banggakan? Apa yang kita bisa sombongkan? Banyak dari kita mungkin bisa bilang, Tuhan nih pelayanan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nih usaha saya, bisnis saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi di mata Tuhan semua kosong. Kain kotor, gak ada artinya. Gak ada artinya kita bermegah sama Tuhan. Gak ada artinya kita sombong sama Tuhan. Satu-satunya yang kita bermegah adalah salib. Karena salib saya diselamatkan. Karena salib saya dibebaskan. Karena salib saya diampuni. Bukan karena apa yang saya bisa buat. Bukan karena kelakuan saya, tingkah laku saya. Ayat 11 berkata, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang memecah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepada yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Kadang-kadang kita punya pemikiran sendiri. Cara Tuhan bicara gimana? Wah, Tuhan akan bicara lewat angin, lewat api. Wah, Tuhan bicara lewat pujian penyembahan yang spektakuler. Tuhan berbicara lewat nabi-nabinya. Tapi kadang-kadang Tuhan bicara sama kita lewat anak kita kok yang masih kecil. Anak kita yang masih 10 tahun, Tuhan bisa bicara lewat dia kepada kita. Kita kadang-kadang pikir, wah Tuhan akan bicara. Ada suara dari langit. Ada nabi yang Tuhan pilih. Kadang-kadang Tuhan bicara sama kita lewat orang tua kita. Kita gak bisa tebak, gak bisa dikte Tuhan bicara lewat apa. Tetapi kita akan tahu kalau Tuhan bicara. Karena apa? Sesuai dengan karakternya, sesuai dengan firman-Nya. Dan dari sini nih Tuhan bicara paling banyak nih.
Tapi banyak dari kita bahkan gak buka kan. Kalau ada pendeta yang ada karunia kenabian, langsung kita cari. Ada pesan apa buat saya, Pak? Sering ada yang datang sama saya bilang demikian. Saya jawab gampang. Dia bilang, Pak pendeta ada pesan apa dari Tuhan buat saya? Saya bilang baca Alkitab. Ini pesan Tuhan buat lu. Ketika kita baca firman, kita jadi mengenal rencana Tuhan. Kita mengenal rancangan Tuhan yang spesifik, kehendaknya yang spesifik dalam kehidupan kita. Karena bukan cuma ini buku sejarah, enggak. Tapi ini hidup. Firman itu hidup. And when we read the word of God, the Holy Spirit partakes in it. Ada peran Roh Kudus ketika kita membaca firman Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan secara spesifik dalam kehidupan kita. Lihat ayat yang 14. Elia jawab lagi, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alam semesta, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin menyabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya nih, Tuhan gak bilang kesian. Bahkan Tuhan gak bilang, oh aku akan menjagamu. Enggak. Elia udah tahu itu. Tuhan gak perlu setiap kali ngingetin kita. Aku akan melindungimu, aku akan menjagamu, aku akan memberkatimu. Kita udah tahu dia Bapa kita kok. Dan kita percaya aja yang dia lakukan itu yang terbaik. Yang Tuhan mau, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita yang terbaik. Gak perlu kita ribetin dia. Gak perlu setiap kali kita datang kepada Tuhan cuma untuk minta. Tuhan jangan lupa ini ya, jangan lupa ini, jangan lupa. Tuhan gak pernah lupa, kita yang lupa. Kita yang lupa tunduk, kita yang lupa setia, kita yang lupa bertobat, kita yang lupa taat sama Tuhan. Tuhan gak jawab Elia dan berkata, kesian ya. Tuhan bilang apa? Pergi, kembali ke jalanmu. Tuhan bilang, Elia udah cukup. Jangan cengeng lagi, jangan manja lagi. Sekarang pergi udah. Kembali ke jalanmu. Satu yang kita harus ingat. Kalau ada pesan saya hari ini yang meringkas khotbah saya adalah jangan cengeng. Kembali kepada panggilan kita karena Tuhan di pihak kita. Boleh nangis gak? Boleh. Boleh sedih gak? Boleh. Boleh stres gak? Boleh. Tetapi respons kita benar. Artinya apa kalau respon kita benar? Kita gak akan berlarut-larut dalam kesedihan. Gak akan berlarut-larut dalam stres. Gak akan berlarut-larut dalam ketakutan. Pastikan kita gak cengeng dan kita kembali kepada panggilan kita karena Tuhan di pihak kita. Kalau kita gak tahu apa panggilan kita sekarang, mendekat sama Tuhan, cari Tuhan. Dan kalau saudara sedang menghadapi konflik permasalahan-permasalahan, mungkin permasalahan-permasalahan Tuhan sedang pakai untuk membawa saudara mengenal panggilanmu dalam Dia. Jangan menolak setiap masalah. Jangan mengusir setiap tantangan dalam kehidupanmu. Tetapi mungkin itu sesuatu yang Tuhan pakai untuk menemukanmu dengan panggilanmu dengan Dia.